Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi, yaitu materi dari lanjutan dari PPH 21/26 lanjutan ya. Seperti itu. Saya akan menjelaskan ini. Jadi kalau kemarin kita membahasnya tentang penghasilan untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya, atau pegawai lepasnya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan lanjutan dari PPH 21/26. Apa sih yang akan dilanjutkan di sini? Ya, di sini saya akan melanjutkan materi ini. Yang akan dibahas adalah ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini kalau kemarin itu untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Di mana pegawai tidak tetap itu atau pegawai lepas yang dibayar harian ataupun itu dibayar setiap bulan tapi tidak bekerja penuh dalam 1 bulan seperti itu. Sekarang ini saya akan membahas tentang perhitungan PPH untuk 8 profesi, yaitu profesinya di sini adalah seperti ini. Atas penghasilan dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi di sini ya, untuk 8 profesi di sini yaitu untuk pekerja bebas. Siapa pekerja bebas di sini? Yaitu pekerja bebas itu yaitu orang yang melakukan pekerjaan, di mana itu melakukan pekerjaan itu mendapatkan penghasilan berdasarkan dari keahliannya atau profesionalnya. Di situ ada siapa saja, yaitu ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, penilai dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah pekerja bebas seperti itu. Jadi pekerja bebas itu adalah seorang yang memiliki penghasilan atas tenaga ahlinya atau keahliannya atau profesionalnya. Seperti itu. Di sini untuk pekerja bebas di sini itu akan dikenakan PPH pasal 21 ya. Di sini PPH pasal 21-nya itu dikenakan atas penghasilan neto atau penghasilan bersih. Sebesar berapa penghasilan bersihnya? Di sini diperkirakan penghasilan bersihnya itu sebesar 50% dari penghasilan brutonya. Jadi 50% dari penghasilan bruto. Seperti itu. Di sini ada ilustrasinya atau contohnya itu seperti ini. Jika ada sebuah pekerja bebas yaitu seorang dokter. Di sini ada Dokter Joko. Dia itu seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Husada Jaya. Kemudian di dalam pekerjaannya dia membuat sebuah kontrak atau perjanjian ya, bahwa oleh rumah sakit akan dibayar sebesar 20% ya. 20% itu akan dipotong untuk rumah sakit sendiri ya. Kemudian sisanya itu akan menjadi milik Dokter Joko sendiri. Jadi itu 20% untuk rumah sakit, 80%-nya untuk Dokter Joko atas penghasilannya itu. Maka di situ akan dilakukan sebuah pelaporan PPH 21 atas pekerjaan tenaga ahlinya itu. Di sini jika seperti itu, ini kan diketahuinya penghasilan dari Januari sampai Juni ini adalah penghasilan penuhnya. Jika ini adalah penghasilan penuhnya, maka ini di sini akan diperhitungkan dulu. Dan ini kan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini akan kita lakukan pemotongan untuk rumah sakit dan pemotongan untuk dirinya sendiri. Itu akan menjadi penghasilan neto. Dari penghasilan itu baru kita kalikan dengan persentasenya dan dilakukan perhitungan atas PPH 21-nya berdasarkan tarif pasal 17-nya seperti itu. Jika ada soalnya seperti ini diketahui Januari sampai Juni. Bagaimana cara menghitung PPH 21-nya? Seperti ini perhitungannya. Ini ya. Jasa dokter ya. Ini bulan Januari sampai Juni. Di sini adalah dibayar pasien atau pendapatannya ya. Di sini dari pendapatannya tadi ada 30 ya. Ini 30, 30, 25, 40, 30, 25 juga. Seperti ini. Jadi ini. Ya. Ini. Kemudian di sini jika dikenakan PPH pasal 21, maka tarif ini itu ya akan dipotong PPH pasal 21 yaitu 50% jadi 15, 15, 12,5, 7,5, 12,5, 15 juta 12,5. Jadi ini adalah 50%-nya dari seluruh penghasilan tiap bulannya yang diterima oleh Dokter Joko seperti itu. Kemudian di sini akan ada dasar pemotongan PPH 21 secara kumulatif. Ini yang dikatakan secara kumulatif. Kenapa di sini dikatakan kumulatif? Dilihat. Kumulatif itu adalah seluruh pendapatan yang diterima
Secara kumulatif itu adalah penambahan dari pendapatan pertama ditambah dengan pendapatan kedua. Kemudian jumlahnya itu akan ditambahkan dengan pendapatan berikutnya, seperti itu. Itu dinamakan dengan kumulatif. Jadi seluruh pendapatan itu akan menjadi jumlah secara kumulatif dari penghasilan Bapak Joko setelah dia itu dipotong PPh pasal 21-nya. Seperti itu. Ini ya. Ini ada 15%. Ditambah dengan 15% tambah jadi 30. 30 tambah 12,5 jadi 42,5 sampai seterusnya. Sehingga kumulatifnya itu menjadi 90. Jadi ketika ditambah semuanya itu menjadi 367.500. Ini adalah dasar pemotongan PPh pasal 21 secara kumulatif. Seperti itu. Maka di sini secara kumulatifnya seperti ini. Maka di sini ya akan dilakukan tarif pasal 17. Jika 15 juta tarifnya 5% ya. Seterusnya seperti itu. Jadi kenapa ini ini semuanya itu tidak langsung 367 kita kalikan dengan tarif pasal 17-nya tidak. Tapi di sini mengikuti tarif ini. Nih. Jadi berlapisnya berdasarkan kumulatifnya. Sampai 50 jutanya, kemudian di sini baru ke lapis berikutnya. Jadi yang terutangnya sebesar ini. Jadi ini ya, ini adalah penghasilan Dr. Joko. Jadi yang diterima Dr. Joko itu dari rumah sakitnya itu sebesar ini. Setelah dipotong oleh rumah sakit sebesar 20%-nya. Jadi ini penerimaan bersih dari rumah sakit. Ininya. Jadi data ini adalah penerimaan bersih dari rumah sakitnya. Jadi sebelumnya itu kalau brutonya tidak sebesar ini, itu masih ditambah 20%. Kalau brutonya ini sudah terima bersihnya. Jadi hasilnya pajak yang berutang itu sebesar 8.500.000 yang harus dibayar oleh Dr. Joko. Bisa dipahami ya. Saya lanjut lagi ke bukan pegawai. Jadi kalau tadi itu adalah berdasarkan tenaga ahlinya atau profesionalnya, kalau sekarang ini adalah bukan pegawai. Siapa sih yang dikategorikan bukan pegawai di sini? Yang dikategorikan bukan pegawai itu adalah di sini antara lain ada seseorang itu yaitu hanya berdasarkan dengan kontrak satu pekerjaan tapi setelah itu tidak bekerja lagi, seperti itu adalah bukan pegawai. Jadi bukan pegawai tetap ya. Di sini ada pemain musik, pembawa acara. Jadi di sini ini hanya sebuah orang pementas saja, seperti itu. Penyanyi, pelawak, bintang film, semuanya di sini. Sinetron, pemain sinetron ya. Kemudian di sini ada artis juga ya, seperti itu. Itu dikategorikan bukan pegawai tapi orang itu memiliki penghasilan. Ada juga olahraga, penasehat, pengajar, pelatih. Pengajar di sini yang dimaksud di sini yaitu pengajar itu yaitu pengajar yang tidak tetap. Pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator ini adalah orang-orang yang dikategorikan bukan pegawai di dalam PPh pasal 21. Juga ini ada juga ini ya. Ini ada sampai 12 yang dikategorikan bukan pegawai, bisa kalian baca sendiri nanti. Di sini imbalan ya, jika kalau bukan pegawai itu kan bukan diberikan gaji, tetapi diberikan sebuah imbalan. Imbalannya itu imbalan kepada kepada bukan pegawai itu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Sekarang kan sudah sampainya di bukan pegawai. Kan sudah tahu siapa sih yang bukan dikategorikan bukan pegawai. Jadi orang yang bukan pegawai itu yaitu orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan sebuah imbalan ya, yang bersifatnya itu berkesinambungan, yang berhubungan nanti itu dengan pekerjaan atau kegiatannya. Itu yang dikatakan dengan bukan pegawai. Kemudian di sini objek yang dikenakannya itu yaitu pada imbalannya itu bisa berupa honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi dan semacamnya ini. Ini adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai, maka di sini akan dikenakan PPh 21 yang nantinya akan terutang. Gimana caranya? Yaitu tinggal kita menghitung tarif pasal 17-nya dengan penghasilan brutonya. Jadi langsung penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Kenapa Bu kok seperti itu langsung ya? Karena biasanya ya untuk bukan pegawai yang mendapatkan imbalan atau honorarium atau uang saku maupun itu hadiah itu
jumlahnya biasanya sangat besar seperti itu. Makanya di situ dikenakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bukan pegawai untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan. Jadi kalau tadi berkesinambungan, tapi kalau yang tidak berkesinambungan, maka jadi tidak berketerusan seperti itu. Tapi kalau ini tidak berketerusan, kalau tadi itu terus menerus seperti itu, maka kalau yang tidak berkesinambungan itu biasanya itu di sini akan dikalikan dengan sebesar 50%, kemudian akan dikurangi dengan PTKP. Kalau tadi kan tidak, hanya tarif pasal 17-nya dikalikan dengan penghasilan brutonya. Kalau di sini akan dikurangi juga dengan PTKP, kemudian dikalikan 50%. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa? Yaitu harus memiliki NPWP dan hanya bekerja pada suatu pemberi kerja. Ya, tidak mempunyai penghasilan lain seperti itu. Itu untuk yang tidak berkesinambungan. Jika syarat yang keduanya ini sudah terpenuhi, maka cara menghitungnya itu seperti ini. Penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, kemudian dikurangi PTKP sebulan, dikalikan dengan tarif pasal 17-nya, itu akan ketemu dengan PPh terutang. Ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya pasal 17 untuk peserta kegiatannya. Nah, ini pasal 17 untuk peserta kegiatan. Kalau tadi kan ini untuk yang bukan pegawai yang berkesinambungan sama yang tidak berkesinambungan, tapi yang ini untuk peserta kegiatan. Untuk peserta kegiatan, jadi nanti ketika ada ilustrasi contoh itu hanya diketahui berapa penghasilan brutonya. Kalau itu berkesinambungan langsung dikalikan dengan tarif pasal 17-nya. Tapi kalau tidak berkesinambungan dikalikan 50% dulu baru dikurangi dengan PTKP. Nah, lanjut ke peserta kegiatan. Jadi kalau peserta kegiatan itu kan nanti biasanya kalau peserta kegiatan dia memperoleh penghasilannya itu hanya berdasarkan hadiah saja. Kalau peserta kegiatan itu memperoleh penghasilannya itu tiap bulanan ataupun dia itu sudah dikontrak, maka itu dikategorikan sebagai pekerjaan berdasarkan tenaga ahli seperti itu. Tapi kalau ini memperoleh karena hadiah seperti itu, karena peroleh karena turnamen seperti itu, maka dikategorikan dengan peserta kegiatan. Apa tarifnya? Pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Ini ada Doni ya, menjuarai hadiahnya itu 200 juta. Bagaimana caranya? Yaitu 200 juta itu hadiahnya. Maka yang akan dikenakan pajak, dasar pengenaan pajaknya, DPP itu dasar pengenaan pajak itu adalah sebesar 200 juta juga. Maka di situ 200 juta kita kalikan dengan tarif pasal 17-nya yaitu 5% kali 50, 15%-nya itu sisanya dikalikan dengan 150 jadi ini. Jadi ini adalah pasal 21 yang terutang, yaitu yang nanti akan dibebankan kepada Doni sebagai juara turnamen Indonesia. Seperti itu untuk pekerjaan pasal 21 untuk peserta kegiatan atas memperoleh hadiah. Nah, ini ada juga jika itu bukan dikategorikan pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi ini. Nah, ini maka itu langsung dari penghasilannya itu, penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif. Ini sama seperti kayak tadi yang berkesinambungan sama yang tidak berkesinambungan. Kemudian untuk uang pesangon ya, jika menerima uang pesangon kayak pekerja yang sudah di PHK kemudian mendapat uang pesangon, maka atas uang pesangonnya itu akan dikenakan tarif PPh pasal 21 ya. Nah, seluruh uang pesangonnya itu akan langsung dikalikan dengan tarif lapisan ini. Nah ya, tapi di sini untuk yang lapisan pesangonnya itu seperti ini. Nah, jadi langsung dikalikan ya. Nah, kemudian uang pensiun, THR seperti ini itu akan dikenakan tarifnya seperti ini juga. Jadi berbeda tarif pasal PPh 2 pasal 17 antara penerima pegawai tetap dengan uang pesangon dan uang pensiun itu berbeda tarifnya. Itu ya. Nah, kemudian ini uang pesangon. Nih ya. Ada contohnya 5% mana tadi? Ya. Ini contohnya.
Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas uang pesangon. Jika uang pesangonnya 175 juta seperti ini, maka berapa pajak penghasilannya? Yaitu seperti ini penghitungannya. Mengikuti tarif lapisan untuk pasal 17 untuk uang pesangon. Nih, seperti ini perhitungannya ya. Jadi untuk 50 juta dulu untuk 0%, 5% untuk 50 juta kembali, 15% untuk 75 juta. Kemudian ini ketemunya 113.750. Kemudian di sini pembayaran uang pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran. Jadi jika ini diterima satu kali maka langsung dipotong seperti ini. Tapi kalau diterimanya uang pesangonnya itu berangsur, itu ada Desember, ada April penerimaannya seperti ini, jumlahnya tetap 175 juta. Maka perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran dalam kesatuan ini, yaitu 175 juta kan. Maka selanjutnya di sini maka selanjutnya di sini jika seperti ini kita akan pertama dulu baru yang kedua. Jadi ini akan mengikuti perhitungan yang berangsur juga. Tapi kalau sudah dibayarnya dalam satu kali maka perhitungan PPh 21-nya dalam satu kali perhitungan. Tapi kalau berangsur seperti ini akan dilakukan dua kali perhitungan. Kemudian saya lanjut lagi ya. Jika tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP ya. Jika di sini orang yang tidak memiliki NPWP ya, jika tidak memiliki NPWP maka PKP-nya itu sebesar 75 juta pajak penghasilan apabila mempunyai NPWP. Jika kalau di sini tidak memiliki NPWP itu akan lebih besar sebesar 20%. Jika di sini tidak memiliki NPWP ya, jika tidak memiliki NPWP maka akan lebih tinggi 20%. Tetapi kalau memiliki NPWP itu akan mengikuti tarif pada biasanya ya. Jika tidak memiliki NPWP akan lebih tinggi 20%. Jika itu memiliki NPWP maka mengikuti tarif pada umumnya seperti itu ya. Nih. Jika orang yang tidak memiliki NPWP nih tarifnya kan naik 20%, jadi 5% dikalikan harusnya kan 100%, ataupun tidak dikalikan 100, tapi di sini karena dinaikkan 20%, maka dikalikan dengan 120%. Ini tidak memiliki NPWP ya, kalau tadi memiliki NPWP, seperti itu. Akan 2 kali lipatnya nantinya. Bukan 2 kali lipatnya, tapi dinaikkan 20%, seperti itu. Nah, kemudian ini. Pemotongan, kalau sudah paham ya dengan PPh 21 antara pegawai tetap, pekerja lepas, tenaga ahli, kemudian uang pesangon, uang pensiun, seperti itu. Kemudian itu atas hadiah atau itu atas profesinya, itu kalian sudah paham. Kemudian jadi itu adalah elemen-elemen di dalam pasal PPh 21 yang akan dikenakan pajak PPh 21 terutang yang akan dipotong untuk dilakukan pembayaran seperti itu. Maka saya akan lanjut ke PPh pasal 26 nih. Bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri, ingat pembahasan saya kemarin 21/26. Apa sih 26-nya itu? 26-nya itu adalah atas penghasilan luar negeri ya. Subjek pajaknya dari luar negeri seperti itu. Ini ya. Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Ingat kemarin ada subjek pajak, kalau luar negeri adalah penghasilannya bruto. Kalau dalam negeri adalah neto seperti itu. Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebagai berikut ya. Pasal 26-nya sebesar 20%. Nih. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ya, P3B itu adalah penghindaran pajak berganda ya. Jadi penghindaran pajak berganda itu maksudnya seperti ini. Jika sudah dikenakan di negara tersebut tidak dikenakan lagi di negara lain ataupun di dalam negerinya. Jadi tidak berganda pajaknya seperti itu. Itu dikatakan penghindaran pajak berganda atau P3B. Jadi di sini kenapa ada seperti ini pasal 26, yaitu kita itu untuk menentukan pasal 26 itu tidak selalu langsung ini ternyata subjek dari luar negeri harus dikenakan PPh 21 seperti itu. Tidak, kita harus memperhatikan dulu ya ketentuan dalam P3B itu. Ini. Dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri atau penduduk di
negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Jadi ada perjanjian antara negara Indonesia dengan negara tersebut. Jadi ketika melakukan BUT seperti itu sudah ada perjanjian antara Indonesia dengan negara tersebut. Jadi sudah ada P3B-nya ya, seperti itu. Maka ketika sudah ada P3B-nya itu akan dikenakan tarif pasal 26 dengan besarnya pajaknya itu yaitu 20%. Seperti itu. Nih. Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh pasal 26. Ingat ya, 1, 2, 3 hari. Tarifnya dulu 20% dari penghasilan brutonya. Nih contohnya, ada Mikel ya, datang ke Indonesia dengan kontrak kerja sebagai konsultan keuangan PT ABC selama 60 hari, kurang kan dari 183 hari. Atas jasa tersebut, Mikel mendapatkan honor sebesar 25.000 US dollar. Kurs Menteri Keuangan sekarang 1 US dollarnya itu 10.500. Berapakah PPh 26 yang terutang atas penghasilannya? Ingat, tadi berarti ini adalah kurang dari 183 hari. Itu akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarifnya adalah 20% ya. Nih, hitungnya honornya 25 dolar kan? $1.000 dikuruskan ke rupiah jadi 262.500.000. Langsung kalikan 20%-nya ya, 20%-nya ini. Jadi 20% ini menjadi berapa? 52.500.000. Jadi ini akan dikenakan PPh pasal 26-nya. Bukan 21 lagi ya untuk luar negeri tapi 26. Seperti ini. Bisa dipahami ya untuk materi lanjutan PPh 21 dan 26. Nanti di akhir karena materi ini sudah selesai, saya akan berikan sebuah soal ya yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga sebagai penilaian tugas dan sekaligus kuisnya seperti itu ya. Sudah saya akhiri, terima kasih. Jika ada yang masih belum mengerti silakan diskusi di grup, langsung japri saya ataupun WA di grup tersebut agar bisa terselesaikan semua masalah ataupun hal-hal yang belum kalian dimengerti ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.